Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firdaus 79 Das. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya ingin membahas tentang subscriber kita menghilang. Kenapa kok bisa menghilang? Mari kita kupas sedikit demi sedikit. Sebagai pemula mungkin kita kaget ya ketika kita punya channel, subscribernya tadinya banyak tiba-tiba berkurang. Sebagai pemula mungkin kita kaget ya, subscriber kita berkurang. Pikiran kita pasti negatif. Ada yang pikiran kita tentang katanya amanah permanen, atau kok ansap semua ya, unsubscriber semua, kemana ini, bagaimana komitmennya. Sebenarnya pikiran-pikiran itu sebaiknya kita buang ya sobat, karena saya mendapati ketika waktu terjadi terhadap saya langsung konfirmasi. Ternyata di channelnya dia, teman saya itu, saya masih di subscriber. Jadi saya masih berada di channelnya dia, saya tidak di unsub. Kok bisa ya? Saya langsung buka konten yang lain, para subscriber yang sudah youtuber yang sudah senior ya, saya buka mereka satu-satu berbagai macam caranya. Ada yang bilang wah itu udah pasti di unsubscribe, ada juga yang bilang kita harus begini dulu, harus 3 menit kita tonton. Sebenarnya sih semua tidak ada yang salah sih, benar semua. Cuman paling tidak ini kebanyakan kejadian kepada kita yang for sub ya, kebanyakan yang terjadi. Kenapa subscriber kita hilang? Mari kita sama-sama perbaiki. Semoga subscriber kita menjadi permanen ketika kita melakukan sub for sub. Itu sah-sah saja. Pertama yang harus kita lakuin adalah kita mengikuti logika kita menonton. Selayaknya kita menonton seperti di YouTube. Ketika kita buka channel teman kita, buka channel, di tampilan channel itu kan ada tulisan subscribe. Sebaiknya jangan kita subscribe karena kita belum menonton. Karena arti dari subscribe sendiri adalah langganan. Jadi kita belum nonton, kita sudah berlangganan. Jadi kita buka konten di teman kita. Sebaiknya kita buka konten teman kita, kita pilih videonya. Nah, setelah kita memilih videonya, kita klik, kita tonton videonya. Seperti kaidah-kaidah kita menonton itu seperti apa? Pertama, ya kita selayaknya menonton, kita menonton. Kebanyakan teman-teman subscriber kenapa bisa hilang itu mungkin di spam ya. Mungkin karena baru saja menonton, kita sudah like, kita sudah subscribe, kita sudah notifikasi, baru kita skip, baru kita screenshot, kita bilang udah ya kak, udah ya bang. Itu juga kejadian kepada saya baru kirim linknya, tiba-tiba 2 menit kemudian saya dikirimin link yang sudah selesai menonton, padahal durasi video saya 7 menit. Nah, hal-hal seperti itu, kalau itu jelas itu tidak amanah. Tapi kita buang jauh-jauh pikiran kita kepada yang tidak amanah. Jadi kita kembali lagi kepada menonton. Jadi supaya subscribe kita, saling meng-subscribe-nya kita bisa aman dari spam, ya kita harus menonton. Paling tidak 50% dari tayangan yang disajikan. Ada juga yang bilang 3 menit. Saya pikir kalau 3 menit, kalau kontennya itu 1 jam, nggak ada beberapa persennya. Tapi tak apalah, mungkin bisa juga karena mereka kan youtuber yang sudah senior ya, jadi mereka menyarankan 3 menit dulu ditonton. Nah, kalau saya sih paling tidak kita menontonnya 50 menit, 50% tontonan dari tayangan video yang ditampilkan pertama. Nah, dari kita, setelah kita menonton, baru kita bisa memberikan tindakan penilaian. Kita like, bukan kita like waktu kita buka kontennya, tapi setelah kita tonton kontennya, dalam perjalanan menonton kita tertarik, kita suka, jadi kita like. Nah, kita suka, kita like.
kemudian kita timbul rasa ingin berlangganan. Jadi kita berlangganan dulu lah. Nah, kita langganan, kita klik subscribe-nya. Waktu sebelum kita mengklik tombol merah subscribe itu, tidak ada tombol notifikasi karena kita belum berlangganan, belum jadi langganan. Ketika kita klik, muncullah tombol notifikasi karena kita berkomitmen untuk langganan. Jadi kita klik loncengnya supaya YouTube memberitahu bahwa ada konten baru yang muncul, silahkan ditonton karena kita sudah berlangganan. Insya Allah dengan seperti itu, durasi yang cukup, kita bisa masuk kategori kita sebagai langganan, sebagai subscriber. Itu bisa permanen. Insya Allah itu bisa permanen karena saya pernah mencoba ketika subscriber saya menurun. Saya minta 2 orang teman saya untuk menonton konten saya dengan langkah-langkah yang tadi. Pertama, buka channel saya, jangan diklik subscriber yang ada di channel saya, yang di bawah, yang di tampilan pertama. Klik videonya, kontennya, view beberapa saat, paling tidak 50% saya bilang 50%, tonton dulu kontennya, jangan di skip, karena kalau di skip itu sama aja mengurangi durasi, sama aja mempersingkat durasi. Jadi jangan di skip, jadi langsung aja tonton aja selama 3 menit boleh, 5 menit boleh, atau 50% atau sampai ketika hampir habis. Jadi mereka lakukan. Setelah itu like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Nah, berikutnya saya minta mereka untuk meninggalkan jejak, artinya komentar yang ada di bawah, di kolom bawah, saya minta diisi. Di situ diisi karena kita suka kontennya, kita mau berlangganan, kita suka, kita bisa berkomentar, oh bagus, karena kita lihat, kita menonton, itu kan kaidah-kaidah kita dalam menonton. Jadi kita ambil aja sebagai logika kenapa tidak permanen, karena kita kadang melakukannya di awal, harusnya di perjalanannya, bukan di awal, di perjalanannya atau di akhir kita melakukan tindakan like, subscribe. Nah, itu YouTube suka, apalagi ada komen-komennya. Nah, itu YouTube suka. Mudahan subscriber kita menjadi permanen. Jadi kita tidak ada lagi prasangka. Kasihan ya kita dibuat berprasangka jadinya, padahal kita harus memperbaiki cara kita untuk menonton. Selain menambah jam tayang kita, daripada kita 10 subscriber, 10 subscribe tapi 10 juga hilang, mendingan 10 bertahan. Jam tayangnya tambah, subscriber kita bertahan dan bahkan bertambah. Nah, seperti itu. Kalau unsub saya kira enggak ya, kasihan ya, karena saya juga membuktikan. Saya bilang, oh saya di unsub ya, ternyata dia screenshot, ternyata saya masih ada di konten, mungkin saya di spawn karena ya itu tadi, kaidah-kaidah menontonnya tidak dilaksanakan. Nah, itu paling tidak 3 menit atau 5 menit atau 50% bahkan sampai selesai, baru kita lakukan tindakan. Nah, di situ penilaian penilaian YouTube ya, mudah-mudahan jadi permanen. Tapi ternyata memang permanen. Orang-orang yang menonton yang saya minta seperti itu, subscribe-nya permanen. Saya penasaran, saya minta lagi 2 orang teman saya untuk melakukannya, ternyata tetap permanen. Nah, ketika saya melakukan support yang terjadi adalah menghilang. Nah, tapi alhamdulillah saya meminta mereka untuk tidak men-skip, tonton dulu baru like, komen, dan aktifkan tombol notifikasi, tinggalkan jejak atau beri komentar. Alhamdulillah subscribe saya masih bertahan. Jadi kita jangan terlena atau berpikir teman kita, kasihan ya, teman kita juga belum tentu dia melakukan unsubscribe ya, unsub, belum tentu juga dianya tidak amanah. Cuma mungkin yang perlu kita perbaikin adalah cara kita menonton konten yang ada di YouTube supaya subscribe kita bertahan, teman kita subscribe-nya juga bertahan.
jadi sama-sama menonton. Oke. Nah seperti itu, dan mudah-mudahan apalagi kalau kita tambahin, karena kita langganan kan, sekarang kan langganan tuh, sebagai langganan kita mau menonton yang lain, kita tonton lagi videonya yang lain. Jadi kalau bisa view dua video untuk memperkuat lagi, view 2 video, wah itu tambah kuat lagi tuh. Kemarin saya coba seperti itu, alhamdulillah view-nya tidak alhamdulillah subscriber bertahan. Namanya juga langganan kan, kalau kita misalnya ke warung, kalau sekali aja belanja kan nggak bisa disebut langganan, tapi kalau kita sudah lebih dari satu kali kita datang, kita bisa dibilang langganan. Kalau lebih dari satu kali kita berkunjung, itu kita adalah langganan. Kalau berkali-kali kita berlangganan dengan memencet, dengan diberitahu oleh notifikasi. Nah seperti itu sobat-sobat, mudah-mudahan sedikit tentang paparan saya tentang kenapa sih kok kontennya kita bisa berhilang atau tidak bisa bertahan. Sedikit pengetahuan saya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kalau ada salah juga saya mohon maaf. Silahkan komen di bawah. Untuk yang komen di bawah juga akan saya kunjungi sebagai pengunjung. Otomatis saya menikmati sajian yang diberikan oleh tuan rumah. Sebagai tamu kan kita harus apa yang disajikan kita nikmati. Bahasanya seperti itu. Kita kunjungi, kita dikunjungi, kita balik mengunjungi. Sebagai tamu apa yang kita lakukan? Nah, jadi kita saling membantu. Oke sobat, demikian. Semoga paparan yang saya sedikit sampaikan ini bisa menjadi manfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Coba. Pantes enggak?